Melihat reaksi Linda, Noah tampak yakin bahwa gadis itu akan memaafkannya. Namun, beberapa detik kemudian, Linda justru menusukkan pisau ke perut mantan pacarnya itu, sambil mengutuk agar ia terbakar di neraka. Linda berkata bahwa Noah benar. Dulu ia memang terlalu lemah dan membiarkan dirinya dimanfaatkan. Tapi berkat kejadian ini, ia berhasil berubah. Setelah itu, Mikael berkata bahwa sudah waktunya mereka pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Jack, yang muncul dari balik kobaran api, bertanya kemana mereka akan pergi jika urusan mereka belum selesai. Sang pahlawan terkejut saat menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah orang yang sudah mencapai level 3 sebagai orang yang telah terbangun. Sesaat kemudian, Jack menerjang ke arah Mikael. Ia hanya tinggal beberapa langkah lagi ketika tiba-tiba sebuah truk melaju dan menabraknya. Alice, yang mengemudikan truk itu, berhenti di dekat teman-temannya. Sang pahlawan memuji waktu kedatangannya yang sangat tepat. Setelah semua masuk ke dalam truk, Mikael berkata bahwa keributan yang mereka buat hari ini akan menarik perhatian banyak orang berbahaya. Karena itu, lebih baik mereka segera menjauh sejauh mungkin. Ketika mereka melaju ke jalan berikutnya, ternyata mereka sudah diikuti sejak tadi. Salah satu kelompok yang ditugaskan untuk menangkap ketiganya telah menyusun rencana matang. Alice menyadari adanya pengintaian dan segera memacu kendaraan menyusuri jalanan padat untuk melepaskan diri. Namun Jack terus mengejar mereka dengan mobilnya, tak peduli siapapun yang menghalangi. Tepat di belakangnya, para pemimpin dua geng paling berkuasa di kota juga turut memburu mereka. Alice memberitahu Mikael bahwa ada truk-truk yang akan memblokir jalan di persimpangan terdekat. Sang pahlawan memerintahkan Alice untuk mempercepat laju dan mengarahkan kendaraan ke gerbang utama kota. Mereka melaju secepat mungkin, tak menghiraukan siapapun yang mereka temui di jalan. Saat mendekati gerbang, Alice berkata bahwa mereka tidak akan bisa menembusnya. Gerbang itu terbuat dari baja tipis. Tapi Mikael menyuruhnya percaya. Saat pelelangan, ia mendengar bahwa kelompok berserker terlibat dalam pembangunan gerbang itu, dan baja yang digunakan telah diganti dengan panel kayu. Alice akhirnya memutuskan untuk percaya, dan memperingatkan yang lain untuk bersiap menahan benturan. Penduduk yang menyadari niat gila mereka langsung berlarian menyelamatkan diri sejauh mungkin dari tempat itu. Ketika Jack mendekat, ia mulai khawatir bahwa mereka mungkin tahu rahasia tentang gerbang itu. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua orang yang mengetahui rahasia itu selain dirinya sudah lama mati. Sementara itu, Mikael menunggu dengan tenang, dan Linda, yang duduk di sebelahnya, sudah pasrah akan kematian. Tapi ia bersyukur karena jika mereka memang harus mati, maka ia akan mati di samping Mikael. Beberapa saat kemudian, Mikael memerintahkan Alice untuk menyalakan meriam yang terpasang di truk. Detik berikutnya, beberapa peluru meriam melesat ke arah gerbang dan meledak, menyebabkan retakan besar pada pintu baja raksasa itu. Truk pun menerobos api dan berhasil menembus keluar kota. Alice nyaris tak percaya bahwa rencana mereka berhasil dan mereka selamat. Anggota geng yang mengejar mereka masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi tiba-tiba, kawanan zombie menyerbu masuk ke kota melalui celah besar di gerbang. Para pemimpin geng kembali ke truk mereka, kini dengan tujuan baru, menghancurkan ancaman yang mengintai mereka.